Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel Misteri Goib. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Di sebuah desa terpencil yang dikelilingi oleh hutan lebat, terdapat sebuah sungai yang dikenal dengan nama Sungai Kelam. Sungai ini tidak hanya memiliki aliran air yang gelap dan keruh, tetapi juga menyimpan berbagai cerita misteri yang menakutkan. Desa itu sendiri terletak jauh dari keramaian kota, dan hanya bisa dijangkau dengan berjalan kaki melalui jalan setapak yang seringkali tertutup semak-semak rimbun. Masyarakat desa meyakini bahwa ada kekuatan jahat yang menguasai Sungai Kelam, dan mereka selalu mengingatkan para pendatang untuk tidak berani mendekat terlalu jauh ke sungai itu. Pagi itu, Arif, seorang pemuda yang baru saja tiba di desa tersebut untuk bekerja sebagai guru di sekolah setempat, merasa penasaran dengan Sungai Kelam. Sejak pertama kali mendengar namanya, hatinya diliputi rasa ingin tahu. Banyak yang mengatakan bahwa siapa saja yang melanggar sumpah dan menginjakan kaki di sungai tersebut akan dihantui oleh roh-roh yang terperangkap di dalamnya. Namun, Arif tidak mempercayai cerita-cerita itu. Baginya, itu hanyalah legenda yang berlebihan, cerita-cerita yang dipelihara oleh ketakutan dan mitos yang berkembang di kalangan warga desa. Saat tiba di sekolah, Arif bertemu dengan Budi, kepala sekolah yang sudah lama tinggal di desa itu. Mereka berbincang-bincang ringan tentang kehidupan di desa, hingga Arif tidak tahan untuk bertanya mengenai Sungai Kelam. "Budi, apa benar ada sumpah yang harus dipatuhi oleh siapa saja yang mendekati Sungai Kelam?" tanya Arif dengan nada penasaran. Budi terlihat terkejut mendengar pertanyaan itu. "Sungai Kelam. Hati-hati, Arif," jawabnya dengan suara berat. Sudah banyak cerita tentang orang-orang yang berani melanggar sumpah itu. Banyak yang tidak kembali, atau jika mereka kembali, ada sesuatu yang berbeda dalam diri mereka. Arif tertawa kecil, merasakan bahwa Budi terlalu berlebihan. "Ah, pasti hanya cerita kosong. Tapi, jika ada sumpahnya, apa sumpah itu sebenarnya?" tanya Arif, tidak bisa menahan rasa ingin tahunya. Budi menatapnya dengan serius. "Sumpah itu sederhana, Arif. Setiap orang yang datang ke sana harus berjanji untuk tidak mengganggu airnya, tidak membuang sampah, dan yang paling penting, tidak berani memasuki bagian terdalam dari sungai itu. Jika melanggar, bisa saja hal-hal aneh akan terjadi." Arif mengangguk, meskipun masih merasa skeptis. "Terima kasih atas peringatannya, Budi. Tapi, saya rasa itu hanya cerita orang-orang tua saja." Budi tidak berkata apa-apa lagi, tetapi Arif bisa melihat kekhawatiran di mata pria paruhbaya itu. Setelah berbincang-bincang sebentar, Arif meninggalkan sekolah dan berjalan menuju rumah yang disediakan oleh desa. Namun, meskipun ia berusaha mengabaikan cerita-cerita yang didengarnya, rasa penasaran yang terus mengganggu pikirannya mulai merayap perlahan. Saat malam tiba, Arif berdiri di jendela kamarnya, menatap gelapnya langit yang dipenuhi bintang. Dari kejauhan, ia bisa melihat aliran Sungai Kelam, tampak seperti sebuah garis hitam yang membelah hutan. Sebuah perasaan aneh menghampirinya, seperti ada yang mengawasi dari balik bayang-bayang pohon-pohon raksasa di sekitarnya. "Besok pagi, saya akan pergi ke sana," gumam Arif dalam hati. Meskipun rasa takut mulai merayapi dirinya, rasa penasaran tentang sungai itu lebih kuat. Ia ingin membuktikan bahwa semua cerita yang ada hanya omong kosong. Namun, tanpa ia sadari, keputusan tersebut akan membawa Arif ke dalam sebuah perjalanan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Keesokan harinya, Arif bangun lebih awal, sebelum matahari sepenuhnya terbit. Ia merasa ada sesuatu yang mendorongnya untuk segera menuju Sungai Kelam. Ia berpakaian sederhana dan berjalan melewati jalan setapak yang sempit menuju ke sungai, meninggalkan desa yang tampak begitu tenang di pagi hari. Sesampainya di bibir sungai, Arif melihat air yang tampak gelap, seperti hitam pekat, meski sinar matahari mulai menyinari permukaan air yang beriak perlahan. Suasana di sekitar sungai terasa sangat sunyi, seolah-olah alam menahan napas. Hanya suara angin yang berdesir di antara pepohonan dan gelegar air yang terdengar. Tak ada satupun suara burung atau hewan lain yang biasa mengisi udara pagi. Arif berdiri di tepi sungai, menatap air yang bergerak lambat. Sebuah rasa dingin menjalari tubuhnya,
Tapi ia mencoba untuk menepis perasaan itu. Ini cuma sungai biasa, gumamnya, berusaha menenangkan dirinya. Ia mengingat perkataan Budi tentang sumpah yang harus dijaga, tapi entah mengapa, ia merasa ragu untuk mempercayai hal itu. Sumpah itu terdengar seperti sesuatu yang tak lebih dari sebuah tahayul yang dipelihara oleh ketakutan dan kebodohan. Tanpa berlama-lama, Arif melangkah lebih dekat ke air dan menatap permukaan yang berkilauan. Ia membungkuk untuk memeriksa lebih dekat, dan tiba-tiba sebuah suara bergema dari dalam dirinya. Terdengar begitu nyata namun juga datang dari jauh. Suara itu seperti bisikan halus yang memanggil namanya. Arif. Suara itu terdengar begitu jelas, seolah berasal dari dalam air itu sendiri. Arif terkejut dan mundur beberapa langkah, merasakan jantungnya berdebar lebih cepat. Ia menoleh ke sekelilingnya, namun tidak ada seorang pun di sana. Hanya pepohonan yang tinggi dan semak-semak lebat. Ia merinding, tapi kembali meyakinkan dirinya bahwa itu hanyalah imajinasi semata. Ini semua hanya perasaan saya saja, pikirnya. Namun, saat Arif berbalik untuk pergi, ia melihat sesuatu yang membuatnya berhenti. Di antara pepohonan yang rapat, ada sebuah patung batu yang tersembunyi di balik semak. Patung itu tampak sangat tua, dengan wajah yang kabur karena lumut dan kerak yang menempel. Posisinya menghadap langsung ke sungai, dan terlihat seperti sebuah simbol atau peringatan. Rasa penasaran yang semakin kuat mendorong Arif untuk mendekati patung itu. Ia meraba permukaan patung batu yang keras, mencoba membersihkan lumut yang menempel di wajahnya. Tiba-tiba, ia merasakan ada getaran halus dari dalam patung tersebut, seolah ada energi yang terpancar dari dalamnya. Dengan hati-hati, Arif meneliti lebih jauh, dan di bawah tangan patung, ia menemukan sebuah ukiran yang samar. Ukiran itu hampir tak terlihat, tetapi dengan pencahayaan yang cukup, Arif bisa membacanya dengan jelas. Tulisan itu tertulis dalam huruf kuno, yang nyaris tak bisa ia mengerti sepenuhnya, kecuali untuk satu kata yang terbaca dengan jelas. Sumpah. Rasa ketakutan kembali menyergap dirinya. Arif mundur dengan cepat, namun saat ia berbalik untuk kembali ke desa, langkahnya terhenti. Di kejauhan, ia melihat sesosok bayangan gelap berdiri di tengah sungai, meskipun airnya hanya mencapai pergelangan kaki. Bayangan itu tampak kabur, namun bentuknya jelas terlihat seperti seorang wanita. Rambut panjangnya tergerai, dan pakaiannya nampak seperti kain putih yang lusuh. Arif membeku di tempatnya. Bayangan itu tetap diam, tak bergerak sedikit pun. Sejenak, Arif merasa seperti ada kekuatan yang menahan dirinya untuk tidak bergerak. Bibirnya kering, dan ia berusaha mengingatkan dirinya untuk tetap rasional. Tidak, ini hanya imajinasi, bisiknya, namun perasaan dingin yang menjalar semakin menggigit. Saat bayangan itu perlahan mulai mendekat, tubuh Arif terasa kaku. Semakin dekat, semakin nyata bentuknya, dan dengan jelas, ia bisa melihat wajah wanita itu. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan di pipinya ada garis-garis hitam yang tampak seperti bekas air mata yang mengering. Dalam sekejap, bayangan itu menghilang, seolah lenyap begitu saja. Arif, yang hampir tidak bisa bernapas karena ketakutan, segera berlari meninggalkan sungai itu. Ia kembali ke jalan setapak, berusaha melupakan apa yang baru saja ia lihat. Namun, langkahnya semakin cepat, seperti ada sesuatu yang mengejarnya dari belakang. Di sepanjang perjalanan kembali ke desa, tubuhnya merinding, dan pikirannya dipenuhi dengan bayangan wanita itu. Ia tidak bisa mengerti apa yang baru saja terjadi. Tetapi satu hal yang pasti, ia tidak bisa lagi mengabaikan cerita-cerita yang selama ini dianggapnya hanya mitos belaka. Sumpah, kata Arif dalam hati, mengenang ukiran yang ditemukan di patung batu itu. Ia tidak tahu mengapa, tetapi kini ia merasa bahwa ia telah melanggar sesuatu yang sangat besar, sesuatu yang jauh lebih mengerikan dari yang pernah dibayangkannya. Hari-hari setelah kunjungan Arif ke Sungai Kelam terasa semakin aneh. Ia kembali ke desa dengan perasaan cemas yang tak bisa dijelaskan. Walaupun secara fisik ia kembali seperti biasa, tetapi pikirannya dihantui oleh bayangan wanita itu. Setiap malam, ketika ia terbangun di tengah malam, ia merasa seperti ada sesuatu yang mengintai dari balik kegelapan kamarnya,
seolah mata yang kosong itu memandanginya tanpa henti. Pada awalnya, Arif mencoba untuk mengabaikan perasaan itu, berpikir bahwa mungkin kejadian di sungai hanya sekadar halusinasi atau kekhawatiran yang berlebihan. Namun, seiring berjalannya waktu, kejadian aneh mulai terjadi di sekitar dirinya. Di ruang sekolah, beberapa anak muridnya mulai mengeluh tentang mimpi buruk yang mereka alami. Mereka menceritakan sosok wanita dengan wajah pucat yang muncul dalam mimpi mereka, sama persis seperti yang Arif lihat di sungai. Mereka juga mendengar suara bisikan yang menyebut nama mereka, seperti yang Arif alami di bibir sungai. Budi, kepala sekolah, memperhatikan perubahan pada Arif. Matanya terlihat lelah, dan ia sering melamun, seolah-olah sedang terjebak dalam pikirannya sendiri. Pada suatu sore, ketika mereka berbincang di ruang guru, Budi memutuskan untuk membuka pembicaraan. "Arif, ada sesuatu yang ingin kuberitahukan. Aku tahu kamu merasa terganggu dengan kejadian di Sungai Kelam," kata Budi dengan nada serius. Arif menatapnya, bingung. "Apa yang kamu maksud, Budi?" Budi menatap Arif lama, seolah mempertimbangkan kata-katanya. Sungai Kelam bukan tempat yang bisa dipahami dengan logika. Ada kekuatan yang sangat tua di sana, dan siapapun yang melanggar sumpah itu akan merasakan akibatnya. Banyak yang menganggapnya mitos, tapi aku tahu, Arif, kamu sudah mengalaminya. Arif terkejut. "Apa maksudmu dengan sumpah itu? Apa yang sebenarnya terjadi?" Budi menarik napas dalam-dalam dan mulai bercerita. Dahulu kala, desa ini dihuni oleh sekelompok orang yang sangat menghormati alam dan sungai. Mereka percaya bahwa Sungai Kelam adalah tempat yang sakral, tempat di mana arwah para leluhur beristirahat. Namun, suatu hari, ada seorang pemuda yang sangat ambisius. Dia mencoba untuk menaklukkan sungai, untuk menguasai airnya. Dengan cara yang jahat, dia berusaha mengubah aliran sungai untuk kepentingan pribadinya. Saat itu, arwah penjaga sungai marah dan memutuskan untuk mengutuk orang itu. Budi berhenti sejenak, matanya terpejam, seolah mengenang kisah lama. Sungai Kelam kemudian dipenuhi dengan sumpah, dan siapapun yang melanggar aturan tersebut akan mendapat kutukan yang tak terelakkan. Banyak yang mencoba menantang kekuatan itu, tapi tidak ada yang pernah kembali utuh. Orang yang melanggar akan dihantui oleh arwah-arwah yang terperangkap di dalamnya. Arif mendengarkan dengan seksama, perasaan takut mulai merayap kembali. Jadi, apa yang harus aku lakukan? Apakah ada cara untuk menghentikan semua ini? Budi menatapnya dengan penuh penyesalan. Untuk menghentikan kutukan, seseorang harus menebus kesalahan yang telah dibuat. Sumpah yang diucapkan di Sungai Kelam bukanlah hal yang bisa dianggap enteng. Jika seseorang melanggar, mereka harus mencari jalan untuk memulihkan keseimbangan yang terganggu. Tapi itu tidak mudah. Arif, tidak banyak yang berhasil. Kata-kata Budi terus terngiang dalam pikiran Arif. Ketika ia kembali ke rumah malam itu, perasaan cemas dan takut semakin mengganggu dirinya. Di tengah kegelapan malam, ia kembali teringat pada sosok wanita dengan mata kosong itu, dan bisikan yang terus mengikutinya. Apa yang seharusnya ia lakukan untuk mengakhiri kutukan ini? Arif merasa semakin terjebak dalam lingkaran yang tak bisa ia pahami. Namun, keesokan harinya, kejadian yang lebih mengerikan terjadi. Salah satu anak muridnya, Dika, tidak datang ke sekolah. Ketika Arif mengunjungi rumah Dika, ia mendapati ibunya yang ketakutan, mengabarkan bahwa anaknya hilang. "Dia pergi ke Sungai Kelam," kata ibu Dika dengan suara gemetar. "Tadi malam, dia bermimpi tentang wanita itu, dan pagi-pagi sekali dia pergi tanpa berkata apa-apa." Arif merasa hatinya serasa tertahan. Ia tahu bahwa Dika pasti juga terkena dampak dari kutukan itu, dan kini anak itu berada di dalam bahaya. Tanpa pikir panjang, Arif memutuskan untuk pergi ke sungai sekali lagi, kali ini dengan tekad yang bulat. Ia harus menemukan Dika dan mencari tahu bagaimana cara menghentikan kutukan itu. Sungai Kelam menunggu, dan Arif tahu, ia tidak bisa lari lagi. Kegelapan yang mengintai di balik sungai itu kini semakin mengancam, dan jalan yang harus ia tempuh semakin jelas,
Meskipun itu penuh dengan risiko dan ketakutan yang tak terbayangkan. Dengan langkah cepat dan penuh tekad, Arif meninggalkan desa menuju Sungai Kelam, tempat yang kini seolah-olah menjadi sumber ketakutannya. Jantungnya berdegup keras, namun ia tidak bisa mundur. Dika, anak murid yang telah hilang, berada di sana, dan Arif merasa bertanggung jawab untuk membawanya kembali. Ketika ia menyusuri jalan setapak yang membelah hutan, angin malam berhembus kencang, membawa aroma tanah basah yang dingin. Di kejauhan, suara gemericik air yang mengalir semakin terdengar jelas. Kegelapan semakin mendalam, seakan-akan alam menutup rapat setiap jejak yang tertinggal. Sesampainya di tepi sungai, Arif berhenti sejenak untuk mengatur napas. Sungai Kelam tampak lebih mengerikan di malam hari. Aliran airnya lebih gelap dan terlihat berputar-putar, seperti arus yang tak pernah berhenti. Udara di sekitar sungai terasa sangat berat, seolah ada kekuatan yang menguasai seluruh tempat ini. Tiba-tiba, Arif mendengar suara langkah kaki dari dalam hutan. Suara itu semakin mendekat, dan ia segera bersembunyi di balik pepohonan. Dari balik semak, ia melihat sosok yang tampak familiar. Itu adalah Dika, dengan pakaian yang lusuh dan wajah yang pucat pasi, berjalan pelan menuju tepi sungai. Matanya kosong, dan langkahnya tampak seperti dipandu oleh kekuatan tak terlihat. "Dika," panggil Arif dengan suara tegas. Dika berhenti sejenak, tetapi tidak menoleh ke arah Arif. Ia melangkah lagi, menuju ke dalam air. Tanpa berpikir panjang, Arif berlari mendekatinya dan meraih tangan Dika. "Dika, kamu harus kembali. Ini bukan tempatmu." Namun, Dika hanya diam. Wajahnya kosong dan tampak tidak mendengar apapun. Arif merasa sesuatu yang aneh menyelimutinya. Seakan ada kekuatan tak kasat mata yang menghalangi mereka untuk bergerak maju atau mundur. Air sungai yang gelap itu tampak semakin mendekat, menyelimuti kaki mereka. Tiba-tiba, suara wanita yang lembut namun sangat menakutkan bergema dari dalam air. "Kalian tak bisa lari dari kutukan ini," suara itu berbisik, membuat Arif menggigil. "Kalian telah mengganggu kedamaian kami. Sumpah itu telah terucap, dan arwah-arwah kami akan terus menghantui." Arif menatap Dika, yang masih terdiam dengan tatapan kosong. "Dika, dengar aku," teriak Arif, mencoba menarik anak itu keluar dari pengaruh suara tersebut. Namun, semakin ia berusaha, semakin kuat juga suara itu merasuk ke dalam pikirannya, membuatnya hampir kehilangan kendali. Dalam keadaan terdesak, Arif teringat perkataan Budi tentang menebus kesalahan untuk menghentikan kutukan ini. Ia ingat sumpah yang ada di patung batu itu, dan akhirnya menyadari satu hal: untuk mengakhiri kutukan, ia harus mengakui dan meminta maaf atas pelanggaran yang telah dilakukan. Bukan hanya untuk dirinya, tetapi untuk semua orang yang pernah terlibat dalam pelanggaran terhadap alam dan sungai ini. Arwah-arwah yang terperangkap di sungai ini, Arif berteriak dengan suara penuh penyesalan. "Saya mengakui kesalahan kami. Saya memohon maaf atas pelanggaran yang telah kami lakukan terhadap sungai dan alam ini. Jangan biarkan kutukan ini terus berlanjut. Kami akan menghormati sumpah yang telah terucap." Namun, saat ia mengucapkan kata-kata itu, arus sungai mendadak menjadi sangat deras. Air yang gelap itu berputar-putar, mengangkat tubuh Dika dan Arif ke dalam pusaran yang mengerikan. Arif merasakan tubuhnya seperti terhisap oleh kekuatan yang tidak terlihat. Namun ia tidak menyerah. Ia menggenggam tangan Dika dengan sekuat tenaga, berusaha menyelamatkan mereka berdua. Tiba-tiba, sosok wanita itu muncul di hadapan mereka. Kali ini jauh lebih jelas daripada sebelumnya. Wajahnya yang pucat dan matanya yang kosong memandang Arif dengan penuh amarah. "Sumpahmu terlambat," bisiknya dengan suara yang mengerikan. "Kalian tidak bisa mengubah nasib." Tetapi, pada saat itu, Arif merasakan sebuah kekuatan lain yang mulai mengalir melalui dirinya. Seolah-olah sungai itu mulai merespons perkataan yang baru saja ia ucapkan. Air di sekitar mereka tidak lagi mengalir deras, melainkan mereda, dan sosok wanita itu perlahan menghilang, diikuti dengan suara yang semakin jauh. Arif dan Dika terjatuh ke tanah. Tubuh mereka basah kuyup oleh air sungai. Arif mendapati dirinya terbaring di atas tanah,
dengan Dika yang masih tak sadarkan diri di sampingnya. Ia berusaha mengguncang tubuh Dika, dan akhirnya anak itu membuka matanya. Tampak bingung namun selamat. Ketika Arif berdiri dan menatap sungai, ia merasakan perubahan yang besar. Sungai itu tampak lebih tenang. Airnya yang gelap kini mulai jernih. Seolah-olah kutukan yang menguasai sungai itu telah terhapus. Ia merasa sebuah beban berat terangkat dari pundaknya. Meskipun ia tahu, kutukan ini hanya bisa dihentikan dengan penyesalan yang tulus. Arif memapah Dika kembali menuju desa, dan ketika mereka tiba, Budi sudah menunggu dengan wajah yang penuh harapan. "Kalian selamat?" tanya Budi dengan suara bergetar. "Ya," jawab Arif. "Tapi kami tidak tahu apakah kutukan itu benar-benar berakhir. Yang jelas, kami sudah berusaha untuk menebus kesalahan." Dengan langkah berat namun penuh harapan, Arif dan Dika kembali ke desa, sementara Sungai Kelam tetap berdiri di tempatnya, seolah menunggu untuk menerima siapapun yang berani melanggar sumpahnya. Namun, bagi Arif, perjalanan itu mengajarkan satu hal yang pasti. Ada kekuatan di luar jangkauan manusia yang harus dihormati, dan terkadang, sumpah itu lebih dari sekadar kata-kata. Ia adalah peringatan dari alam yang tak bisa diabaikan.